Cijel nih bahaya banget nih. Halo. Jadi ilangin sial apa biar adem aja? Aduh. biar adem. Oke, biar adem. Emang kepanasan kenapa? Waduh, dengerin cacian netizen. Waduh. Langsung ini dia match terakhir kita di hari pertama Grand Final. Pesawat mengudara dari area utara menuju ke selatan dipersembahkan oleh Tekno. Dan poin dan ki kembali Lacroberia yang mereka ambil. Yep. Udah nggak WT lagi nih. Nggak ngide lagi. Udah nggak gede lagi WT. Udah langsung Lacroberia aja dah. Gila nggak ambil WT, RQ nggak ada. Oh iya. RRQ-nya Puerto Par. RRQ di hari ini lumayan Gangguin ini ya, drop zone gangguin drop zone orang ya. Emang kalau ya 200 IQ yang beda ya gue. Segala cara mereka bisa potong-potong loh. Poin mau ngambil WT dipotong, TS lagi mau jalan tuker kota. Iya. Ya Genfos otaknya mastermind-nya cuy. Iya berotak Gak senku emang ya. Senku lagi. Kembali turun di Puerto Paraiso nampaknya RRQ dan Frank untuk Void dan Game mengambil Lacobre. Water treatment tidak ada yang mengambil, justru ini yang lumayan bisa lewat dengan mudah ya Arena ya. Tapi yang lucu ya, kan tadi Puerto Paraiso dikosongin tuh. Ya. RQ katanya mau ke WT. Terus ada bilang, RQ udah nggak di Puerto lagi. Ambil yuk. Iya, itu yang bisa dilakukan dan nampaknya akan ada persinggungan nanti saat RRQ keluar dari Puerto Paraiso. Kepantau ada CTS di situ sama Flash. Nah, untungnya ide yang dari Bang Flo tadi nggak dilakukan oleh Point ya. Kalau dilakukan ya kembali ketemu lagi dong. Sama aja. Ronde 2. Pindah tempat doang yang tadi WT sekarang Puerto. Kata RQ gak tenang gue hari ini main. Tadi TS, sekarang VD. Tapi RRQ visioner cuy. Nembak zonanya tuh di awal bagus terus Iya, loh. bagus. Contoh tadi ya, dia kan ngambil WT, zonanya ujung-ujungnya ke atas. Sekarang dia ambil Puerto, zonanya ke bawah. Tapi ada flash dekat sama satu pemain RRQ, Genfos. Genfos belum punya senjata, apa yang dia miliki? Dapatkah dia? Dapat. Dapat senjata, tapi Boss di sini juga nggak punya armor sama sekali. Ini harusnya close combat sih, udah nggak ada cara lain. Ini 1v1. Yes, udah nggak ada cara lain dari Boss. Dia pakai shotgun kocok dari Genfos. Dia punya vektornya harus dipakai, tapi Dapat. itu dia sudah terjadi. RRQ harus kehilangan satu. Nebak zonanya perfect. Tapi ternyata kayak nggak nyangka deh dari Flash bisa sampai sini deh. Karena di bagian LL juga rame kan, RTS juga kan. Harusnya setahu gue Flash yang di LL. Memang Flash biasa ngambil LL, LL, tapi ini bisa jadi dampak dari apa yang dikatakan Bang Flo tadi. Evaluasi dari Miramar pertama, Alter Ego ngambil WT, kita bisa agak nakal sedikit deket sama Puerto Paraiso. Ternyata, RRQ bukan Alter Ego. Ternyata RRQ-nya pindah ke Puerto lagi. TS asli di mana? Makanya geser. LL. TS LL. Los Leones tuh 3, The Savior, Alliance sama TS. Oke. Nah, Flash-nya harusnya ngambil cuma Cera. Karena Talon kan nggak lolos ke final, itu melompong untuk mereka. Bener, karena mereka waktu off-season juga tabrakin Cer terus kan. Betul. Terus tadi mungkin mereka pikir Puerto enak nih Nah, kosong. itu. Pas terbang, lah yang punya balik. Ya mau nggak mau harus bertemu, namun untungnya Flash bisa memenangkan fight 1v1-nya tadi. Sayangnya. Oh ya sayangnya. Untungnya. Sayangnya. Maaf ya, sayangnya. Siapa? Sayangnya. Sayang siapa? Untungnya mulu bener dia. Oh iya, untungnya. Iya, sayangnya. Tapi, tadi kan BTR udah chicken nih. Iya, kenapa tuh? Gue minta tolong nih buat teman-teman yang lagi nonton. Minta tolong buat di like. Ya. Like dulu. Dan subs men. Subscribe juga, jangan lupa. Tap jangan lupa. Dan follow TikTok pubgmobile.esport.id. Karena adminnya mantap. Oh gitu, emang siapa adminnya? Nggak tahu gua. Oh, nah buat yang nobar, gue kagak tahu ada siapa aja yang nobar di luar sana. Minta tolong. Milo nobar. Milo, ada Kurli. Soalnya tadi di tag sama Kurli. Oh ya, Kurli jadi caster. Bukan di tag sama Kurli, sama Orang-orangan Kurli. Orang-orangan Kurli. Terus gue nggak tahu siapa lagi di luar sana nobar. Minta tolong ya, minta tolong. Lil Anna. Ya, Lil Anang yang IG-nya hilang. Ya turut prihatin ya. Semoga cepat bisa balik ya. Jangan lupa follow IG Lil Anang yang baru. Nah, minta tolong nih like dulu. Pablo Laputa. Sabar, belum selesai gue ngomong. Iya. Nanti baru kita sebut nama streamernya. Oke, boleh. Minta tolong di like dulu streaming dari PUBG Mobile Indonesia ya, yang sekarang lagi live stream. Jangan lupa like. Kalau kata Bro Pasta, 20.000 like-nya Tep. Ya teman-teman, 20.000. 20.000. Tapi karena kita bukan Bro Pasta, yang like cuma 8.500. Aduh, minta tolong dong teman-teman. 10.000 les pertama kali. Gini. Kan banyak yang bilang PUBG sepi. Ayo kita buktiin PUBG nggak sepi. Like dulu. Nah,
Karena kalau di like yang banyak ntar trending 1. Nah, kita buktikan. Nih gini, kalau cuma katanya, bahkan bilang ya elah, nggak ada Bukti. bukti. Nah. Kita buktikan dengan like dan masuk ke trending. Nah Ya. itu yang jadi misi kita sekarang. Ya, yang nonton 32.000, yang like 8.000. Jangan lupa di like. Oh, penonton goib, kalian penonton goib. Langsung Buktikan. 9.000. Buktikan kalian bukan penonton goib dengan like streaming ini. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu dah. KPI. Oke, Oh, kita oke. lanjut lagi yuk. Sambil melihat semua tim ini lagi pada rotasi, player-player lagi pada rotasi. Karena sedari tadi kita yapping, itu nggak ada kejadian apapun ya. Ya. Semuanya aman, damai, tentram, looting, rotasi. Dan kayaknya juga nggak ada yang bertekatan. Selain tadi terakhir tuh Los Leones yang rada padat di awal ya. Iya, tapi abis itu mereka udah ngerti lah cara ngebagi kotanya. Karena biasa buat tim-tim yang main di kota-kota gede, itu biasa kan sharing. Mereka udah ngerti kalau gua tim yang misalkan LL kiri ya batasan udah ngerti di mana. Ya. Gue LL yang bawah nih sampai gudang-gudang udah ngerti nih limit-limit gue di mana. Biasa kan lebih damai karena mereka udah kebiasa untuk hidup berdampingan gitu kan ya. Oh, iya. Ya, mereka udah ngerti lah. Sharing, dalam tanda kutip ya. Sharingnya gimana gitu kan. Tapi baik lagi gitu kalau kita melihat tim-tim lain dengan zona yang ke bagian selatan, biasanya akan gumpalnya itu deket di area Cumcer. Kenapa? Banyak gunung-gunung situ, banyak komponen enak juga, bangunan gereja, ada bagian tempat-tempat yang enak untuk diambil juga, sehingga banyak yang akan mengitari area tersebut. Tapi fakta unik lagi bahwa DX mengubah playstyle mereka lagi. Tiba-tiba kenceng loh di kan ke center. Tiba-tiba sekarang pinggir banget lagi. Kembali mengubah playstyle mereka. Mereka cuma punya dua mode, bener. ngebut atau lambat. Nggak ada tengah-tengah. Bener. Jadi memang ada perubahan yang mereka adaptasi. Mulai kena ya. Kena apanya tuh? Mentalnya kah? Mulai kena gameplaynya. Oh, Ya, gameplaynya mulai kena mereka. Kirain kena mental. Enggak dong, kena gameplaynya Ya, aja. ya. Yang tadinya tengah udah mulai kena jadi digeser. Oh. Gitu-gitu aja. Iya. 11.000 likes. Kita targetin jadi 20. 20.000. 20.000. Katanya 20.000 likes nanti ada redeem code dari admin PUBG Mobile Indonesia. Nah, Oh iya, emang iya beneran admin ngomong kayak gitu. Nggak tahu, Min, tolong ya Min dibantu. Soalnya ya, Min. banyak, soalnya sering ada admin yang balas-balasin di ini Gua nggak tahu. YouTube. Min, ya kan Min, bener gak? Dapat Bisa, redeem code dong. bisa dapat redeem gua, bisa dapat UC kalau kalian bener ikutan Smash World. itu. Smash World. Smash words. Words, Ya, ya, itu maksud gua. Smash words. Itu, Bisa. dapet. Tapi like-nya juga jangan lupa. Ayo dong, bisa dong. Yang nonton 36.000. Masa 11.000? Tambah dong teman-teman. Iya dong. Biar trending kita. Tapi di tempat yang berbeda ternyata Boom. Yang sedang trending juga adalah pertemuan antara Boom bersama dengan Tem Entertainment. Mudah saja pemain Tem ditumbangkan dan revive nampaknya agak cukup mustahil ya untuk bisa dilakukan karena agak jauh jaraknya dan itu bisa menjadi satu gerakan bunuh diri jika memang dipaksakan untuk melakukan revive. Ya, cukup terbuka tempatnya sejauh ini dan zona menuju ke arah Cumacera dan tadi sempat dibahas sebenarnya memang Flow Wolfie di bagian gunung-gunung ada probability bakal diisi. Terlebih kita tahu The Savior tuh sering banget main di bagian pergunungan. Sementara waktu dari Boom yang masih ngehold tempat yang mereka milih berusaha untuk memotong rotasi dari Tem Entertainment agak sedikit ngacak, agak sedikit ngalor ngidul rotasinya. Tapi Explosive bisa mendapatkan seorang Zero tiba-tiba satu kepala untuk satu kepala. Sebuah hal yang tidak diinginkan oleh Boom dan nampaknya ya hilang sudah satu pemain dari Boom. Justru yang dari tadi sudah knockdown duluan belum diambil main tersebut untuk eliminationnya ini menjadi kerugian yang besar sekali. Boom sedang berupaya untuk bisa mendapatkan pemain-pemain tersebut dan ya Bright sudah tumbang. Tem dengan keadaan sekarang yang mereka ambil keputusannya adalah mundur menjauhi area pertempuran, masuk ke dalam zona secepat mungkin karena jaraknya 2 km. Tapi ada pepatah kata yang mengatakan mundur itu bukan berarti kalah. Ya. Terkadang kita harus mundur untuk kita menenangkan diri agar bisa maju kembali nanti. Ya. Mengalah untuk menang. Mengalah untuk mengalah menang. untuk menang, bukan mengalah untuk kalah. Bukan mengalah untuk kalah. Kagendra itu tadi. Mengalah di fight untuk menang dari game ini. Iya. Jangan lagi dah Kagendra ya. Cuman kalau kita lihat memang dari segi klasemen Point Donkey sih yang sangat minimalis poinnya sejauh ini. Walaupun memang dari segi selisih-selisihnya nggak terlalu jauh-jauh banget. Nampak kita lihat dari OSJTH lagi-lagi mereka meta pinggiran. Sering banget deh OSJ tuh pinggiran. Sekarang tuh banyak tim pinggir soalnya. Terus dia ngambilnya jam 1. OSJ sering banget jam 1.
Serius? Oh, dia terinspirasi ini kali, Sky Gaming, Elang dari Utara. Skylights. Elang dari utara, itu Sekarang masuk juga. Osja apa? Osja. Jam 1 dari Thailand. Bisa. Karena nggak jam 1. Jam 1 dari Thailand. Tapi tongkrongan anak-anak streamer bercandanya tuh... Oh, Apa? wah, jangan deh. Waduh, jangan deh. Terlalu mbak, Jangan deh. kamu mbak. Bukan gue yang ngomong ya, tapi di sini yang bakal berbicara adalah Nice. fight dari Bigetron dan juga Vampire Federales mendapatkan satu pemain Nuzi down. Nah, karena ada balasan atau tidak, karena saling memasak granat satu sama lain. Kembali, granat dilemparkan. Dapat lagi. Saling nimpuk. Satu knockdown kembali didapatkan. Snap kali ini yang melakukannya menuju ke Swaps. Nah, ada yang datang, merasak masuk. Snap bersama dengan Federales. Mencoba untuk mendobrak. Tonike menjaga di sana. Molotov disiapkan. Dibakar nampaknya lantai agar membatasi pergerakan dari Bigetron. Revive sedang dilakukan oleh pemain-pemain Vampire. Dapatkah mereka melakukan revive di waktu yang tepat? Namun dari area belakang ada yang mengganggu. Satu pemain knockdown. Bigetron harus bertumbangan pemain-pemain mereka. Nampaknya Federales di end oleh Jimmy. Dan Jimmy yang mendapatkan knockdown. Selcom Digi Lion ada di sana. Datang menjadi third party alliance, mengintai dari bagian kejauhan dan satu granat kembali meledak di depan sana. Rata. Vampire dipulangkan, rata deh. Dengan Vampire pulang, Bigetron punya peluang untuk mereka mengejar ketertinggalan dari segi poin. Beda 8 lagi. Mencari hashtag 2 dan Xavier saat ini sedang dalam performa yang cukup goyang. Namun sayangnya dari pemantauan saya, Xavier sudah ada di tengah kembali. Iya, baik lagi sih. Mereka main pinggir-pinggir, ternyata mereka ala-ala Voin. Pinggir-pinggir-pinggir, tiba-tiba tengah. Tapi dari DX, bedanya kali ini ya, dengan game-game awal mereka, di mana mereka bisa chicken dan juga sangat konsisten, mereka itu tidak agresif sama sekali. Udah berapa game mereka, game sebelumnya nggak ada elim. Game sebelumnya lagi kayaknya juga nggak maksimal ya. Itu mode parkir bus ya tadi Mode kita bilang. parkir Yang bus. Sunscreen ngomong tadi udah Iya. diaktifkan modenya, tapi Osja TH dan juga Alter Ego akan bertegur sapa di arah jam 1 lagi-lagi outer gameplay yang dilakukan oleh mereka. Tapi Hans For You pun down, saling bertukar nyawa satu sama lain. Rosemary menjadi last man standing, masih bertahan. Tapi Rosemary harus kabur, Rosemary harus berlari karena yang dihadapi itu banyak banget. Iya. Jadi mau nggak mau gitu, pemain-pemain yang lain harus direlakan. Udah 2 kali Rosemary menjadi harapan terakhir bagi tim Alter Ego. Tapi satu pola yang gue lihat adalah Rosemary sekarang sering banget di belakang ya. Bukan Iya. lagi jadi orang yang depan yang untuk ngedobrak lawan, tapi jadi orang yang cover di belakang. Ini mengembalikan pola dari Morpheus sebenarnya, karena Rosemary di belakang ini bukan pertama kali terjadi. Ya. Di beberapa season sebelumnya Rosemary sempat pakai mini, sering banget kayak Vexy sekarang di Void pakai mini terus tapi di belakang. Nah itu Kayak Nuzi zaman dulu juga. Nah, itu Morpheus waktu itu yang nyuruh. Nah, sekarang nampaknya kembali diaktifkan pola tersebut oleh Coach RDK yang sekarang menukangi Alter Ego. Namun sebuah Molotov disiapkan, dilemparkan menuju ke posisi dari Flash. Ada sebuah granat yang kali ini di tangan Yami. Yami nge-end terlebih dahulu. Yangti jadi confirm elimination. Granat kembali di Cook. Yami melemparkannya. Harusnya matang, namun memang belum tepat apa yang diprediksikan oleh Yami. Masih bertukar atau sharing compound saat ini antara tim Flash dan juga Blue Boom. Zone. Sementara dua pemain yang aktif dari tim Flash kelihatan di atas sana. Time Entertainment sudah mulai menembak juga. Zip join the fight dari bagian kejauhan. Dan tiba-tiba sudah ada yang pulang menuju ke arah bagian lobby. Nampaknya dari Alter Ego Ares tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan Boom Esports pun juga harus disengage. Harus gencatan senjata, tarik mundur ke arah bagian belakang. Biarkan Time Entertainment yang mengisi celah dan biarkan Flash diganggu oleh Time Entertainment dan satu granat dari Zip yang langsung membuat tim Flash out from the game. Pemain kawakan Zip, pemain yang sudah berada di skena e-sport PUBG Mobile di waktu yang cukup lama. Pengalaman berbicara, dia memprediksi dengan begitu matang di mana granat harus dilemparkan dan kamarnya tepat, tidak salah kamar tadi. Kita kembali melihat zona menuju ke area mana. Ya, tapi kita lihat kali ini zona yang pop up kembali ngedonat membuat semua tim yang ada di pinggir harus saling menumbangkan. Nggak banyak compound tersisa, bahkan compoundnya itu juga compound yang berisikan 2-3 rumah. Sisanya single house semua ya. Jadi kita bakal lihat tim-tim akan memperebutkan open space atau natural obstacles sebagai tempat-tempat yang mereka akan defense nantinya. Dan tadi Boom pinggir zona, bahkan nggak bisa maju, harus nge-clear belakang dulu kalau mereka mau masuk ke zona lebih dalam lagi. Ya karena di belakang mereka masih dihantui oleh Time Entertainment yang kali ini sudah datang tiba-tiba, tapi Yami masih bisa mendapatkan satu frame. Yami akan berusaha untuk mencari angle yang cukup terbuka dari bagian lower ground dan ternyata Time Entertainment pun selesai di sana, tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena Stranger sudah mulai Gatekeep. join the fight dari bagian kejauhan. Ikut-ikutan pula mereka. Stranger sedari hari tadi mulai, sedari Sunhawk dijalankan,
gue nggak melihat permainan Strangers yang begitu gemilang. Yes, karena pada di akhir-akhir minggu kemarin ya di grup stage mereka mainnya udah mulai bagus banget tuh, udah mulai bagus, mulai ngeklik juga. Apalagi kita tahu dari suara Mela juga udah mulai ngeklik dengan timnya atau Miao Miao. Ya. Tapi sekarang kita lihat dari mereka di Grand Final belum banyak yang bisa ditunjukkan oleh mereka. Tapi kalau secara objektif posisi mereka saat ini enak untuk melakukan gatekeep karena mereka ada yang player sudah masuk ke arah zona dan juga masih ada player yang masih nge-gatekeep ke arah Bumi Sport. Kalau Bumi bisa ditahan, tentu adalah jadi poin-poin yang penting bagi Stranger. Tapi bagi Boom mereka juga harus langsung rotasi ke arah kiri. Nggak boleh mereka lewat kanan lagi karena udah ditemukan Osjar dan juga Stranger. Meskipun ya mungkin mereka nggak punya informasi tersebut. Ya, sialnya Stranger saat ini mereka datang dengan headstart point yang paling sedikit dengan hanya 2 headstart point saja. Poin sejauh ini dikumpulkan ada 14 untuk Stranger. Itu sebenarnya lebih tinggi dibandingkan poin yang dikumpulkan oleh Void Danki. Void Danki baru ngumpulin 10 poin sepanjang hari ini dan keuntungan Void Danki satu-satunya adalah headstart point mereka udah 9. Jadi walaupun poin yang dikumpulkan hari ini lebih sedikit dari Strangers, mereka tetap berada di atasnya Strangers di posisi nomor 15 ya. Tapi tetap aja atasnya pun nggak atas-atas banget. Cuma beda 1 angka saja antara Void Danki bersama dengan Strangers. 2 tim yang memang kesulitan untuk mendapatkan poin-poin berharga. Itu adalah satu fakta bahwa poin sejauh ini baru ngumpulin 10 poin saja. Ini sejalan dengan apa yang dialami oleh Altrigo, apa yang dialami oleh Boom. Mereka sempat 1 hari 9 total poin. Boom sempat sehari 9 total poin, Altrigo sempat sehari 9 total poin, dan Void Danki kalau ini nggak dapat poin sama sekali, mereka sehari 10 total poin. Yang nggak beda jauh ya, Ya. walaupun 2 digit gitu. Ya 9-10 lah. Ya, 90, literally 9-10. Bukan 11-12 tapi 9-10 dan mungkin ini bisa dibilang rekor terburuk mereka bermain sepanjang PMS yang pernah kita tonton ya. Karena kan mereka juga nggak ada perubahan yang banyak, tapi Yami seorang diri saja menjadi scouter, diterima, disambut sama 2 pemain Alliance. Boom pun kembali hilang dari map Miramar. Berarti memang Boom Ya. hari ini bau banget sih dari Padahal- satu match terakhir. Miramar tuh map andalan mereka kan. Ya, Bener. salah satu yang Tapi- mereka sering banget chicken. Iya, Apalagi zona-zona open-open begini, ini tuh game boom banget. deh. Pokoknya kalau game-game Miramar, terus bukan kota-kotaan ya, kayak Iya. lebih ke gunung-gunung. Ini game Iya. boom banget. Tapi kali ini mereka malah nggak bisa maksimalin game tersebut. Amat disayangkan ya. Dan ya kita sekarang lihat juga dari beberapa tim mereka pun masih terjebak di bagian pinggir-pinggir zona, nggak bisa ke tengah dengan bebas juga karena pastinya circle yang masih berisikan 41 player, zona keempat OTW 5, banyak banget tim yang udah mengisi spot-spot yang kalau rotasi itu bisa ditangkap dan tarik kakinya. Dan zonanya pun sebenarnya nggak terlalu jauh mantulnya gitu, nggak shenanigans. Jadi- Ngedonat terus ya tadi. Iya, ngedonat. Dan Bigetron, dia masuk dari satu sudut yang cukup ramai. RRQ sebenarnya enak loh dari bagian arah jam 6. Apalagi yang mereka bertemu splitan DX. Ya, DX split 2-2 kan. Jauh banget Itu splitnya. gampang banget ditangkap kalau sampai RRQ dapat di sisi kanan, yang kiri bakal ketemu sama kalau nggak Voin, EA. Jadi DX serta lagi. DX sejauh ini melakukan sebuah strategi yang cukup gila. Mereka melakukan split jauh sekali. Namun dari hitung-hitungan yang saya baru saja lakukan, Boom berarti sepanjang hari ini karena match 6 udah selesai untuk mereka mengumpulkan 18 total poin. 18 total poin saja untuk Boom Esports itu adalah angka poin yang jauh kalau kita ngomongin siapa yang dapat yaitu Boom. Karena kalau ngomongin Boom 30 poin tuh sering banget mereka bisa dapetin di satu hari dan itu adalah rata-rata mereka sebenarnya. Udah nggak kaget kalau Boom dapetin segitu. Nah, ini dapet 18 cukup jauh dari Jauh di bawah standar mereka Iya, ya. di bawah standar mereka. Jauh dari standar, jauh dari ekspektasi juga. Iya. Kan ekspektasi kita tinggi gitu loh untuk Boom. Ya walaupun kita tahu Reizi udah dicabut, Zero dimasukin, kan waktu itu sempat dibikin meme sama Sanskui juga. No Reizi, no problem. Nah, iya. Tapi sekarang jadi problem. Nggak, waktu itu meme-nya nggak ada Rezi, problem. Tapi ada jalan keluarnya. Sekarang? Agak mentok. Agak mentok lagi memang. dicari, lagi Jujur dicari. agak mentok ini. Lagi dicari dulu. Dan tiba-tiba dari Bigetron bakal nabrak satu gudang Hejo yang sudah ada isinya, ada tim secret di depan sana. Bahkan trap net sudah mulai dilemparkan. Satar knockdown di sana. Masih bisa diupayakankah? Tidak tahu. Ternyata tidak bisa diupayakan lagi karena tim secret terus-menerus mengabsen satu persatu pemain-pemain Bigetron. Maka Bigetron, hanya misalkan satu yang terakhir. Baku sendirian saja. S12K digunakan oleh pemain tersebut. Rezi memanfaatkan S12K. 3 pemain yang ada di area depan nampaknya hanya akan menjadi confirm elimination. Ya betul saja, satu pemain confirm elimination namun tidak bisa mendapatkan knockdown selanjutnya. Nice try banget sih ya. Nice try banget. Padahal pas banget di momennya VPE baru tumbang. Tapi BTR paling nggak dapetin 5 poin yang berharga. Dan mungkin akan nambah kalau nggak sampai di revive. Dan tiba-tiba datang kontender selanjutnya, Selcom DG Alliance datang untuk memakan pemain-pemain tim secret dan itu menjadi kontender berdarah. Di retake sama Selcom DG Alliance. Itu Timingnya tepat. ya timing tepat, lokasi yang tepat, TDM container.
TDM Container. Real TDM Container, apalagi tadi sempat ada gocekan-gocekan yang dilakukan oleh Reizi. Pada akhirnya tidak berhasil dia manfaatkan dan banyak looting-lootingan segar yang bisa diambil oleh Selcom DG Alliance. Dengan 6 elimination yang saat ini sudah berada di kantong mereka. Osja TH belum tergores sama sekali, 3 poin sudah ada di kantongnya dan satu tim yang nampaknya cukup menjadi kejutan menurut saya di Grand Final kali ini. Secara nama tidak kejutan, tapi secara performa agak mengejutkan, yaitu Sam9. Mereka ternyata mampu bermain cukup menggigit di Grand Final hari pertama. Ya, kalau kita bandingin ya sama apa yang sudah terjadi sepanjang dari group stage kemarin gitu. Karena memang faktanya adalah hari ini mereka dapetin tempat, mereka bisa maksimalkan tempat tersebut. Mikanya juga lagi on, mainnya bagus. Trexi juga tadi bilang, coachnya tuh bilang kalau Trexi ini tuh kayak macam nggak pede gitu. Mainnya tuh ragu-ragu. Nah mungkin setelah dicuci otaknya ya kan, udah di brainwash. Kamu pede gitu. Pede. Aku pede. Itu sebelum tanding. Ya. Pede. Ya kan? Tapi aku bukan Pederales. Wah, karena Federales ada di Jetro. Ya, Ya. betul. Dan juga bukan PD Valverde. Waduh, Pede Palpede. Nomor 15. Nah, kita, iya bener dong. Iya nomor benar 15. gak salah. Nah, kita melihat Kak Gendra, sementara Ican, pemain-pemain mereka, belum banyak fight yang dilakukan oleh Kak Gendra dan nampaknya mau tidak mau harus ada fight yang mereka lakoni setelah ini. Di utara ada 3 tim yang sedang berseteru, Sam9, Kak Gendra dan juga iArena. Salah satunya harus mendapatkan kemenangan. Kalau Kak Gendra nge-skip fight ini, mereka langsung masuk ke zona, itu pun menurut saya tidak akan 100% aman karena pemenang dari fight ini akan menghadapi Kak Gendra nantinya. Ya karena Kak Gendra tuh udah ngintai dari bagian kejauhan kan sebetulnya. Karena ini juga tempatnya open dan sementara waktu dari Earth dia hampir saja ke takedown. Untuknya dia masih bisa tarik mundur untuk bisa nge-close angle dari lawan-lawannya. Dan RRQ kali ini seorang Hazel cukup dekat dengan pemain-pemain Strangers dan Lapar pun sudah kembali mengeksekusi beberapa granat dilontarkan menuju ke bagian depan dan Strangers pun tetap menjaga jaraknya. Mereka tuh nggak mau terlalu dekat, mereka nggak mau melakukan close combat, masih ditunggu aja momen untuk segera mendekat menuju ke arah pemain-pemain dari RRQ dan RRQ terus mereka membuang-buang utilities demi utilities. Gue nggak tahu ini udah berapa banyak mereka keluarkan dan sejauh ini pun nggak ada efek samping yang cukup tinggi. Tapi dari sisi belakang, tampaknya dari Voin pun sudah mulai ngebangun serangan. Coba melakukan gatekeep karena siapapun yang menang sini menjadi penguasa sisi selatan dari circle yang ke-6. Ya, sebuah tembakan sudah dilakukan. Hazel harus tumbang, Nerveko juga tumbang. Dan yang terakhir Lapar ditumbangkan juga oleh tim yang sama. Strangers memenangkan fight tersebut. Voin, kita tunggu kapan akhirnya mereka akan join di fight ini. Mereka nggak join. Enggak. Mereka cuma nge-hold. Gatekeep, murni gatekeep ya? Ya, Iya, sama sekali nggak ada tindakan-tindakan atau indikasi-indikasi pengen ngedekat menuju ke arah Oh, karena mereka Strangers. takut kena dari kiri. Jadi mereka hati-hati banget dari tadi. Ada IE ya, ada Arena. Dari jauh tuh tadi harusnya Kelihatannya dari Arena. Xavier. Oh, Xavier ya? Xavier sama dari Selcom DG Lions kayaknya. Ya, karena kalau Arena ternyata mereka fokus ke arah tempat dari Sam9 dan ini lumayan numpuk di area utara. Sebenarnya selain Kagendra, ada Osja TH sempat berputar di belakang sana. Tapi Kagendra pun sudah mulai sangat dekat sekali dengan Sam9. Kalau Kagendra eksekusi duluan, Arena yang bisa menjadi third party. Jadi ini nggak tahu nih, tergantung siapa yang bakal eksekusi duluan, apakah Kagendra atau Arena. Sebuah granat disiapkan oleh 2 pemain dari Kak Gendra. Lemparkannya ke arah yang sama, namun ledakannya belum memberikan hasil yang sempurna. Ada luka yang terjadi di sana. Ada HP bar yang berkurang, namun sebatas itu saja. Joker dari belakang, Arena diam-diam naik ke bukit yang sama. Granat kembali terus di-spam menuju ke area smoke. Mengharapkan ada knockdown yang bisa didapatkan oleh Kak Gendra, namun belum ada knockdown tersebut dan kita berpindah kembali. Azami melihat ke belakang. Osja TH tidak ingin ketinggalan party tersebut. Terus diintai dari Osja TH dan Casper mendapatkan seorang Trexi. Ini adalah opening knock-nya, knock 1 rush. Acul sudah menjadi lini paling depan, sudah akan siap untuk mendobrak dengan 1 vehicle, dimajuin begitu saja dan kembali granat dari Casper yang menumbangkan pemain-pemain dari Sam9, dieksekusi pemain-pemain tersebut dan datang kontender kedua yaitu Arena datang dengan mobil ditubruk begitu saja. Begitu barbar apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana Kak Gendra bisa bertahan atau tidak? Terlalu chaos tempat ini. Ada Osja TH juga ikut-ikutan dari belakang. Osja ingin mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi dan Osja kembali menjadi pemenang dari fight tersebut. White Party yang dimenangkan oleh Osja TH karena banyak sekali smoke-smoke warna putih di sana. Gila, itu the birthday party terhebring kayaknya yang ada. 1, 2, 3, 4 tim. Ya.
4 tim datang ke satu titik yang sama. Dan Voindanki pun kayaknya sudah mulai mendekat menuju ke arah yang 3. Strangers. Sudah mulai berperang kembali saat ini. Hilang satu persatu pemain-pemain Voindanki. Zeta last man standing. Zeta mampukah dia memperpanjang billing waktu permainan bagi Voin? Karena Zeta harus nge-end satu pemain dan ternyata dari Strangers pun masih selama di depan sana. 1v1 situation. Saat ini Zeta tercicil HP bar-nya. Oh, udah jauh. Dan ternyata dari bagian kejauhan, third party is real. And itu dia, The Savior. Udah mulai mengintai. The Savior mode parkir bus. Parkir bus is real kali ini ya. Dan wow, poin gue apa ya? Ekspektasi terlalu tinggi kayak tadi ya. Nggak, turunin aja ekspektasi. Karena tadi gue kira mereka bakal cepat ngelibasin Stranger ketika lagi perang sama RRQ, Iya, sama. kuasain bagian selatan, lalu mereka ya udah ngebersihin kiri kanan. Tapi ternyata itu bukan yang terjadi gitu. Mereka diam tiba-tiba knock 3. Itu harus direparasi sih fight-nya si Voin. Ya mereka punya empower yang cukup gila sebenarnya. Mereka punya Vexi, mereka Individually, punya ya. Zeta, mereka punya Reza. Rezak sih. Individu brilian yang mereka punya itu cukup banyak dan cukup mampu untuk menghadapi fight kalau kita lihat di atas kertas ya, dengan apa yang sudah kita lihat di season kemarin dan beberapa waktu ke belakang, tapi nggak keluar sama sekali potensi tersebut yang dimiliki oleh pemain-pemain Voindanki dari area yang berbeda. Strangers kali ini 2 pemain tersisa dan melakukan split. Walaupun memang tidak cukup jauh splitnya, tapi kalau knock ini agak PR juga untuk bisa saling revive satu sama lain. Harus bisa saling backup. Tapi yang berbahaya di sana masih ada Xavier. Kalau Xavier mendapatkan WCD ketiga kembali, poin-poin yang tadi hampir dikejar oleh Vampire dijauhkan lagi oleh Xavier. Yep. Xavier masih ngejaga dengan menebar teror-terornya dari bagian pinggiran-pinggiran zona. Split dua-dua yang tadi mereka lakukan pun selamat gitu. Nggak ada satupun pemain yang terculik. Karena sebenarnya risky sekali kan untuk bermain dua-dua di tempat terbuka. Dan itu adalah mid to late game. Ya. Tapi ini adalah stage ke-8. Sebentar lagi akan masuk menuju ke arah stage ke-9. Lihat Red Zone buatan Joinan. datang ke Osja Thailand. Itu dia granat terakhir yang mengeksekusi Osja Thailand out from the game. Oh, terlalu chaos Itu sama red sekali ya. zone sih. Ini terlalu chaos. Banyak sekali granat spam menuju ke Osja. Jadi Osja juga pasrah itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya bisa berdoa. Dan itu pun tidak nolong untuk dia selamat dari granat yang terlalu barbar, terlalu banyak. Kita menyaksikan KNS mantau ke area sudut yang sebenarnya tepat karena akan ada Nadeti dari celah sana. Menunggu seorang KNS dengan mode pinggang encoknya. Tapi Sidal bangkit, kita bisa bilang. Ya. Setelah tadi bertubi-tubi, Alliance tidak menemukan ritmenya. Kali ini mereka sudah dapat tempo yang mereka inginkan. Masuk dari arah jam 3. Mereka punya gudang hijau. Gudang yang tadi mereka berhasil retake atas Bigetron, atas Team Secret juga. Dan ini adalah gudang kemenangan mereka. Andai kata tadi Bigetron menang, ya mungkin kita akan lihat Bigetron sekarang di Ya. sini. Tapi kan lain cerita sekarang yang kita akan saksikan juga adalah Strangers yang sudah mulai mendekat menuju ke The Savior. Karena kembali lagi yang akan menjadi sebuah opening fight. Mencari satu knock tanpa membuka badan. Karena resikonya akan sangat berbahaya jika terlalu banyak membuka badan. Dan bahkan balasan bisa dilakukan oleh lawan yang sedang akan kita hadapi. Apalagi informasi nampaknya belum banyak didapatkan oleh Xavier. Berapakah posisi pasti, di manakah posisi pasti dan juga berapakah jumlah pasti pemain dari Strangers yang datang dengan gagah berani justru adalah Selcom DJ Lion, dan satu pemain didapatkan knockdown dialami oleh Selcom DJ Lion. Di belakang sana juga sudah sangat low pemain Selcom DJ Lion yang lainnya. Kelu knockdown dengan sebuah granat. Sudah mulai rontok pertahanan dari Alliance. Bahkan Nadeti kembali ikut campur, join the fight juga dengan granat yang sudah mulai dilontarkan. Strangers hilang dari permainan. Dan kali ini hanya 2 tim yang tersisa, lagi-lagi tim Vietnam dan juga tim Malaysia. Alliance versus The Savior. Dan Alliance dari sudut yang tidak terprediksi ya, bener-bener unpredictable.